Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ini di video kedua tentang nilai mutlak. Pada kali ini akan kita bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum itu, saya akan mengulang pelajaran yang kemarin, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Kalau kita lihat grafiknya, nilai mutlak itu selalu berada di atas sumbu X. Dan nilai paling kecilnya adalah 0 ya. Dengan demikian fungsi mutlak itu adalah fungsi yang tidak pernah negatif ya. Jadi kalau misalnya saya tambahkan di sini. Misalnya kalau ditanya misalnya ada soal misalnya seperti ini. Nilai mutlak dari negatif X itu sama dengan misalnya min 3. Nah, ini maka karena nilai mutlak itu sama dengan berharga negatif, maka jawabannya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, perhatikan kurva grafiknya atau kemarin yang kita cari dengan Excel, atau kalau misalnya kita ada satu lagi program yang bisa digunakan untuk mencari atau menggambar grafik namanya GeoGebra. Kalau misalnya di sini kita inputkan harga mutlak X. Nah, kurvanya seperti ini. Perhatikan. Kurva harga mutlak X itu selalu berharga positif untuk nilai X-nya berapapun. Ya. Jadi mau X-nya berapapun dia selalu positif. Ya, selalu positif. Oke. Jadi kalau ada harga mutlak sama dengan negatif, maka jawabannya adalah tidak ada nilai X yang memenuhi. Kemudian kalau misalnya mau dituliskan himpunan penyelesaiannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu seperti ini. Ya. Kurung kurawal yang di dalamnya itu tidak ada apa-apanya. Ya, atau bisa juga dengan lambang ini. Nah, ini namanya empty set atau himpunan kosong. Ya, sekali lagi, harga mutlak itu selalu positif. Kalau dia berharga negatif seperti ini, maka tidak ada berapapun nilai X yang diambil itu tidak akan pernah sama dengan negatif 3. Oke, baik, kita lanjutkan ke pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak itu bentuknya seperti ini, bentuk umumnya. Kalau tanda hubungnya itu selain sama dengan dan tidak sama dengan, berarti tandanya namanya adalah pertidaksamaan ya. Kalau kurang dari, lebih dari, seperti ini. Kalau kurang dari, sama seperti kemarin sebetulnya. Kalau di kemarin kan hanya X saja, tapi di sini misalnya fungsi. Kalau sebuah fungsi mutlak itu kurang dari A, maka fungsi itu nilainya akan terletak di antara negatif A dan A. Ya, sebetulnya ini diperoleh dari menjabarkan definisi yang kemarin. Ya, kemudian kalau fungsi mutlak itu lebih dari A, maka tidak bisa dijadikan satu seperti bentuk yang pertama dan kedua. Kalau harga mutlak atau fungsi mutlak itu lebih besar dari A, maka harus dipecah menjadi 2. Ya, fungsinya itu kurang dari negatif A atau fungsinya itu lebih dari A. Beda ya. Yang kurang dari itu bisa dijadikan 1, tapi yang lebih dari itu harus dipecah menjadi 2 persamaan. Atau dalam kasus tertentu, nanti yang pertama ini juga harus dipecah dalam 2 persamaan, tapi kata hubungnya dan. Ya. Nanti bedanya, kalau dan itu berarti
himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari dua buah himpunan. Kalau misalnya nanti penyelesaiannya kan berupa daerah, ya. Kalau di persamaan harga mutlak yang sama dengan tandanya, kemarin kan himpunan penyelesaiannya berupa bilangan-bilangan. Tapi nanti kalau pertidaksamaan, itu himpunan penyelesaiannya berupa selang, berupa interval, atau berupa daerah. Kemudian untuk fungsi yang memuat dua tanda mutlak, itu nanti kalau tanda mutlak itu bisa dinyatakan dalam atau kedua ruas itu ada fungsi mutlaknya masing-masing, maka menyelesaikannya itu bisa saja dengan mengkuadratkan kedua ruas, ya. Kedua ruasnya masing-masing dikuadratkan. Kemudian untuk bentuk yang 6 sampai 9 karena fx misalnya f kuadrat ini sama saja dengan kalau seperti ini, ya. Fx dikuadratkan itu berarti kita menuliskannya menjadi f kuadrat x. Ini artinya fx dikuadratkan. Jadi kalau ada f kuadrat x lebih kecil dari g kuadrat x, itu akan ekuivalen kalau kita tulis f kuadrat x dikurangi g kuadrat x kurang dari 0, ya. Gx-nya itu dikurangkan ke kiri, ya, atau kedua ruas itu sama-sama dikurangi dengan g kuadrat, bentuknya seperti ini. Nah, bentuk yang f kuadrat x dikurangi g kuadrat x itu ekuivalen dengan bentuk a kuadrat kurang b kuadrat, sehingga nanti bentuk ini itu akan sama dengan fx tambah gx kali fx dikurang gx, ya. Oke, contoh soalnya ini nanti cara mengerjakannya jauh berbeda dengan yang dengan yang bentuk pertama kemarin. Saya ambil contoh hal-hal yang sama dengan yang di buku, yaitu yang di halaman 14. Soal yang pertama itu ada mutlak x dikurang 2 lebih kecil dari mutlak 2x ditambah 1. Cara menyelesaikannya. Nah, yang ini ada dua buah harga mutlak di ruas kiri dan di ruas kanan. Kalau misalnya harga mutlaknya itu jadi 1 di ruas kiri, ini sama dengan begini soalnya. Ini dikurangi, ya. Ini dikurangi lebih kecil dari 0. Sama, ya. Ini kan kalau dipindah ke kanan itu positif, ya. Ini kurang dari. Oke. Nah, cara menyelesaikannya itu bisa menggunakan cara yang ini, masing-masing dikuadratkan, atau bisa langsung menggunakan ini, ya. Yang di contoh buku itu yang digunakan ini, saya akan gunakan yang ini, ya. Misalnya gunakan yang itu. Jadi ini akan ada buka kurung siku, tutup kurungnya juga tutup kurung siku, tutup kurungnya siku. Oke. Jadi di sini ada x ditambah 2, nah, x dikurang 2 itu ditambah 2x ditambah 1, kemudian dikali dengan sama ini, hanya tandanya negatif. Berarti ini tadi tandanya kurang dari 0, ya. Kemudian yang di sebelah kiri itu hasilnya x ditambah 2x berarti 3x, min 2 ditambah 1 itu berarti min 1, kemudian dikali dengan yang di sebelah kanan, x dikurangi 2x itu berarti min x, kemudian min 2 dikurangi 1 itu min 3 kurang dari 0. Oke.
Kalau menggunakan ini, kita tidak ketemu dengan persamaan kuadrat, tapi langsung dalam bentuk faktor. Ya, perhatikan faktor yang kedua. Faktor yang kedua ini bisa ditulis ulang seperti ini. Jadi ini minnya kita keluarkan. Negatif, yang pertama itu tetap 3x dikurang 1 dikali dengan, nah ini yang kita kali dengan negatif, x ditambah 3 kurang dari 0. Ya. Kemudian yang ini kita bisa seperti ini. Dikali negatif, tapi tanda harus dibalik. Ya. Tandanya harus dibalik. Kenapa? Pertidaksamaan itu kalau dikali dengan tanda negatif itu harus dibalik tandanya, ya. Kita ambil gini, contohnya logikanya gini. Min 3, ya. Min 3 itu lebih kecil dari 5 misalnya gini. Ya. Kalau ini dikali negatif, kalau kedua ruas itu dikali negatif, berarti kan ada 3 menjadi lebih besar dari min 5. Ya. Oke. Berarti ini kalau dikali negatif tandanya harus dibalik. 3x dikurang 1 x ditambah 3 ini menjadi lebih besar dari 0. Oke. Kemudian ini ada langkah tambahan. Langkah tambahannya itu adalah ini 3x dikurang 1 dan x ditambah 3 itu namanya faktor-faktor, ya. Kalau kita ingin nanti menggambar daerah penyelesaiannya, maka kita yang pertama harus menentukan nilai 0 dulu. Nilai 0 dulu itu diperoleh dari yang pertama ini. Ya. Ini kalau ini sama dengan 0, maka diperoleh X-nya itu sama dengan satunya ke kanan jadi positif, kemudian dibagi 3, ini menjadi 1/3. Kemudian yang kedua, X ditambah 3 ini sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Oke. Nah, angka-angka 3, sepertiga dan negatif 3 ini nanti harus kita letakkan dalam garis bilangan, ya. Oke, saya akan menggunakan di sini kita menggambarnya. Kemudian karena tandanya ini tidak ada sama dengannya, maka kita gunakan tanda yang atau lingkaran yang tidak berarsir, ya. Lingkarannya ini tengahnya ini kosong. Nah, ini, ya. Tandanya kosong. Kemudian ini dan ini tidak ada arsirnya. Kemudian tadi pindahkan angka-angka ini dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Kita punya sepertiga. Ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Kemudian yang ini adalah angka 3. Oke, sekarang setelah ini ada langkah berikutnya yaitu menentukan tanda. Menentukan tanda itu caranya begini. Terbalik, ini aturan negatif, ya. Negatif 3 itu di sebelah kiri, kemudian sepertiganya ada di sebelah kanan. Negatif 3, 3-nya di sini, min 3 di sini. Oke.
kita punya 3 buah selang, yaitu antara min 3 ke kiri, min 3 sampai dengan sepertiga, dan 1/3 ke kanan. Cara menentukan tanda interval itu seperti ini. Ambil bilangan yang lebih besar dari 1/3, berapa saja, ya. Berapa saja. Misal berapa? Misal 10, misalnya 10. Nah, bilangan 10 itu diujikan ke persamaan yang ini tadi. Persamaan yang ini, ya. Kemudian tidak usah dihitung secara persis nilainya, tapi cukup diketahui tandanya, ya. Jadi gini, uji tanda. Yang pertama, pilih bilangan yang lebih besar dari 1/3, karena yang sebelah kanan itu bilangannya 1/3. Misal dipilih, misalnya tadi berapa? 10, ya. Substitusikan 10 itu ke dalam bilangan ini. Jadi di bilangan ini X-nya itu kita ganti dengan 10, ya. Yang ini juga kita ganti dengan 10. Kemudian tidak perlu dihitung nilai eksaknya. 3 kali 10 dikurangi 1 berapa? 29. Cukup kita ketahui positif itu saja, ya, positif. 10 ditambah 3 positif lagi. Positif dikali positif hasilnya positif. Ya. Oke. Terus kemudian kita ambil lagi di sini. Sekarang untuk yang ke selang yang tengah, pilih bilangan antara negatif 3, negatif 3 sampai dengan ini, ya. Pilih bilangan antara negatif 3 sampai 1/3. Misal 0 misalnya, yang gampang, ya. Kalau misalnya 0, maka yang ini kita ganti dengan 0, kita ganti dengan 0. 0 dikurangi 3 itu negatif, 0 ditambah 3 positif. Hasilnya apa? Hasilnya negatif, ya. Kemudian yang terakhir, misalnya sini, yang lebih kecil dari negatif 3. Misalnya berapa? Misalnya negatif 5. Maka yang di dalam ini kita ganti dengan negatif 5, ini juga diganti dengan negatif 5. Negatif 15 dikurangi 1, negatif. Negatif 5 ditambah 3, negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif, ya. Jadi tanda di sini, tanda di gambar kita ini itu adalah seperti ini. Yang sebelah kanan ini adalah positif, yang sebelah tengah ini adalah positif, nanti yang sebelah kiri positif lagi. Tadi, ya, sebelah kanan positif, sebelah tengah, yang di tengah negatif, kemudian yang di sebelah kiri negatif. Kemudian penyelesaiannya yang mana? Perhatikan tandanya. Tandanya tadi kan yang diminta yang lebih besar dari 0, ya. Kalau yang lebih besar dari 0 berarti adalah yang tandanya positif. Oke? Nah, berarti yang ini. Ini kemudian yang ini. Ya. Paham? Tandanya yang diambil adalah tanda positif. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya tadi lebih besar dari 0, ya. Oke. Kalau sudah, ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, ini.
Yang penting dalam menggambar ini, yang pertama setelah ketemu bilangan 0, maka pindahkan ke garis bilangan dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian cara menentukan tandanya seperti tadi. Pilih bilangan berapapun yang memenuhi selang, ya. Nanti ini bisa ada langkah cepatnya nanti pada contoh yang kedua. Kemudian setelah ini berarti kita menuliskan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X, di mana atau di sini ada garis tegak. Garis tegak di mana X itu kurang dari negatif 3, ya. Karena daerahnya ini tidak bersambung, maka kata hubungnya adalah atau X lebih besar dari 1/3. Paham? Agak susah ini. Jadi langkahnya adalah menyelesaikan dulu, kemudian menentukan tanda, baru ketemu himpunan penyelesaiannya. Oke, ya. Oke, contoh berikutnya. Contoh yang kedua, yang ada pecahannya itu. Atau kalau misalnya tanda mutlaknya itu ada pecahan, ya. Saya ambil contoh halaman 16. Nomor 1F. Jadi yang di situ ada 2X dikurang 1, kemudian X ditambah 5. Ini kurang dari sama dengan 3. Oke. Cara menyelesaikannya. Oh iya, bagi yang punya Android ya, ada aplikasi Android itu namanya Photomath. Nanti silahkan dicari di Google, di App Store. Kemudian Photomath ini setelah diinstal, nanti dijalankan. Nanti kan kalau misalnya untuk soal-soal seperti ini, nanti bisa untuk menyelesaikan soal ini, ya. Nah, tinggal diatur saja nanti kameranya atau jendelanya itu ya difokuskan ke soalnya, kemudian foto, nanti akan langsung keluar penyelesaiannya, ya. Kalau di sini misalnya ini ingin diselesaikan, kalau misalnya di integer, nah nanti penyelesaiannya kan seperti ini, ya. Jadi nanti ada 1, 2, 3, ada 4 penyelesaian. Ya, ada 4 daerah penyelesaian. Ya, hanya yang penting ngerti. Ya, di penyelesaian Photomath juga ada langkah demi langkahnya juga ada. Oke. Untuk soalnya seperti ini kembali kita ke definisinya, karena kurang dari maka nilainya adalah di interval yang diapit, ya. Ini menjadi berarti di sini negatif 3, ya. Ini, oh tandanya ada sama dengan, tandanya ada sama dengan. Oh, kalau ada tandanya ada sama dengan, nah ini hati-hati, ya. Nanti yang boleh sama dengan 0 itu hanya yang pembilang saja. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, ya. Oke. Nah, yang seperti ini kita tidak bisa menyelesaikannya secara langsung, ya. Ini harus kita pecah, ya. Jadi kita pecah seperti ini. Jadi yang persamaan ini sampai sini, ini
ini akan tandanya dibalikkan, itu akan menjadi lebih besar dari negatif 3. Kemudian di sini kata hubungnya adalah dan. Oke, nanti ya. Nih, ini yang tengah itu lebih besar dari yang kiri, yang tengah kurang dari yang kanan, ya. Kemudian karena ini pecahan, maka di dalam di dalam menyelesaikan pertidaksamaan pecahan seperti ini, jangan mengali silang, ya, tidak boleh dikali silang, tetapi ini harus dijadikan seperti ini, menjadi plus 3, ini jadi 0, ini juga gitu. Ini dikurang 3 lebih kecil dari 0. Setelah itu baru yang ini ditambah ini kan ya. Jadi ini nanti bentuknya gini. Ditambah 3. 3 apa? Ini kita samakan di sini. Di atas ini. Tapi harus dikali dengan 3. Gitu ya. Berarti ini adalah lebih besar, sama dengan 0. Kemudian yang ini juga sama. Berarti ini saja kita tuliskan di sini. Oke. Ini dikurangi dan ini tandanya kurang dari 0. Oke, setelah itu baru yang ini diselesaikan sendiri ya. Yang ini diselesaikan sendiri. Jadi yang ini nanti menjadi apa? 2x ditambah, atau terlalu rapat ya. Oke. 2x ditambah 3x hasilnya 5x. Ya, ini kita hapus dulu. 2x ditambah 3x 5x min 1 ditambah 15 itu berarti plus 14 dibagi dengan x min 5 ya. Terus kemudian yang ini 2x ditambah 3x berarti ini 5x. 2x dikurangi 3x menjadi min x. Min 1 dikurangi dikurangi 15. Min 1 dikurangi 15. Min 16. Itu ya. Nah, dengan demikian ini akan ada 3 penyebab 0 ya, ada 3 penyebab 0 atau nilai, kalau yang di atas tadi dinamakan pembuat 0 ya, nilai 0. Pembuat 0 kecil-kecil saja. Yang pertama ini berarti berapa? Pembuatan 0 yang pertama ini adalah min 14/5 min 14/5. Oke ya, kalau ini disama dengan angka 0 nanti x-nya sama dengan min 14/5. Kemudian yang di bawah ini berarti x-nya sama dengan min 5 ya. Kemudian yang sebelah kanan ini berarti min x dikurangi 16 ya, min x dikurangi 16 dibagi 5. Min x dikurangi 16 dibagi 5. Berapa x-nya? X-nya min 16. Oke.
ya. Nanti ya, seperti di sini ini. Kemudian letakkan bilangan-bilangan ini pada garis bilangan. Jadi kita akan membuat garis bilangan lagi di sini. Kemudian ini agak panjang. Ini bawah. Kemudian kita punya 3 titik ya. Punya 3 titik. Kita oke, titiknya ini tidak harus skalanya harus tepat ya. Yang penting titiknya seperti itu nggak masalah. Kemudian kita letakkan titik itu dari mulai yang terkecil ya. Nanti di sini ada 14,5, 14/5 ini nanti yang kita letakkan di sini. Ini nanti yang paling besar. Kemudian di sini nih ada min 16, min 5. Oke. 14 min 14/5 itu lebih besar dari 5 ya. Cara menentukan tandanya gini, 14/5 atau kita selesaikan satu-satu ya. Kita selesaikan satu-satu. Sekarang untuk penyelesaian yang sebelah kiri, kalau ini diambil 14 min 14/5 ke kanan, yang jelas ambil saja misalnya 5 ya. 5 kali 5 25 ditambah dan seterusnya, atau ambil saja 0 deh yang gampang di sini. Kalau 0 berarti kan ada positif dibagi positif. Tandanya positif ya. Berarti berupa penyelesaian ya. Berupa penyelesaian. Berarti yang sebelah kanan itu penyelesaian dari persamaan yang pertama. Oke, ini saya paskan di sini. Terus kemudian tapi ini di sini letaknya. Oke. Ini diperpanjang ke kiri. Nah, ini untuk yang kiri. Kemudian yang kanan itu ada min 16. Kemudian di sini ada ini plus 5 ya, plus 5. Berarti yang sebelah kanan 5. Ini kita samakan karena ini nanti kita akan iris. Berarti yang di sini ini ada yang lebih besar 5. Kalau ini lebih besar dari 5, min dikurangi min ya negatif. Negatif. Kemudian yang ini tadi ini tandanya kurang dari ya. Ini kurang dari ini juga kurang dari. Oke. Sekarang yang kita tandai adalah yang tandanya negatif. Yang lebih besar dari 5, min dikurangi min negatif. Ya, negatif dibagi positif negatif, berarti sebelah kanan 5 itu tandanya negatif. Nah, ini kita gambar lagi di sini. Tapi ini kita buat lebih tinggi. Atau begini supaya nanti ketahuan ininya, irisannya ya. Kemudian yang nggak masalah ini dibuat sebelah sini. Saya tandai beda. Oke. Kemudian yang sebelah kiri min 16 anggap min 20 ya. Atau antara 16 dan 5. Antara min 16 dan min 5. Misalnya min 10. Kalau misalnya min 10 di sini min 10 dikurangi 16 itu negatif, min 10 ditambah 5 juga negatif ya. Jadi nanti ada negatif dibagi negatif positif, tapi tandanya kan kurang dari, berarti bukan penyelesaian.
Nanti yang di sebelah kiri negatif 16 itu akan negatif kembali. Ya, yang di sebelah kiri 16 nanti akan negatif. Contoh misalnya negatif 20. Min dari negatif 20 itu 20 dikurangi 16 positif. Min 20 ditambah 5 min 15 negatif. Positif dibagi negatif, negatif. Jadi nanti hasilnya yang sebelah sini gini. Ya. Ini saya balik, kemudian ini di sini. Oke. Nah, sekarang yang merupakan penyelesaian yang mana? Yang merupakan penyelesaian itu perhatikan daerah yang dilalui oleh kedua grafik ini. Ya, kelihatan di sini ya. 16 ke sebelah kiri, kemudian 14 ke sebelah kanan. Min 14/5 ke sebelah kanan. Ya, ini kalau saya copy ke sini. Oke, saya kecilkan. Oke. Nah, penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya adalah yang memenuhi keduanya. Ingat tadi yang hitam itu adalah sebelah kiri, yang merah itu penyelesaian untuk sebelah kanan. Ya, penyelesaiannya adalah irisan dari penyelesaian sebelah kiri dan sebelah kanan karena kata hubungnya adalah dan. Ya, oke. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X sedemikian hingga yang sebelah kiri itu adalah X kurang dari, ya, X itu kurang dari dan sama dengan, oh ya, ada yang terlupa di sini. Ini kita hapus dulu. Ini tadi yang 14/5, 14/5 ini boleh sama, berarti ini diarsir. 5-nya itu tidak sama, 16-nya juga diarsir, ya. Diarsir seperti ini. Oke. Berarti yang ini daerahnya yang betul. Gitu. Berarti ini ke kiri berarti adalah min 16, kemudian kata hubungnya atau karena ada dua daerah yang memenuhi, kemudian yang sebelah kanan ini, yang di sini ini yang berpotongan, ya, yang berpotongan. Atau kalau mau ini gini, saya arsir di sini deh. Di gambar ini berarti nah, ini loh yang berpotongan daerahnya. Kemudian ada di sebelah sini lagi. Nah, ini lebih jelas. Atau X-nya justru lebih dari negatif 14/5. Ya. Nah, ini sama dengan yang di sini tadi, yang ini. Nih. Ini irisan dengan ini yang apa namanya? Ini yang tadi ya. Ini yang di sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Nanti kalau digambar hasilnya seperti ini. Oke. Oke. Baik, cukup ya karena sudah terlalu panjang. Nanti kita sambung dengan contoh-contoh berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.